ke-24. Ya, kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-44. Sekali lagi, Matius 24 ayat 37 sampai dengan 44. Kita sama-sama membaca. Ya, semua kaum muda-mudi, ya, semua buka mulut untuk bisa kita bersuara, ya, untuk menyuarakan firman Allah. Matius 24 ayat 37 sampai dengan 44. Kita bersama-sama 3, 2, 1. Sebab sebagaimana halnya zaman Nuh, demikian pula halnya kelak akan datang. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jikalau Tuhan pada malam, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, judul firman Allah, hendaklah kamu siap sedia. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, hari ini kita akan merenungkan apa kata firman Tuhan, hendaklah kamu juga siap sedia. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, untuk menjadi orang yang siap sedia, untuk menjadi orang yang siap sedia, ada targetnya. Ada target yang harus diselesaikan. Contoh, ya, seorang sales, dia itu punya target. Ya, dia punya target. Kalau dia punya target, dia selesaikan targetnya, dia akan dapat poin atau bonus. Jadi mereka selalu berusahakan supaya target yang sudah ditentukan bosnya, supaya mereka mendapatkan bonus. Sama dengan karyawan, dimanapun karyawan punya target. Nah, untuk menjadi orang yang siap sedia adalah orang yang mempunyai target yang harus diselesaikan. Sama dengan kita sebagai orang Kristen, kita harus punya target yang harus kita selesaikan untuk bisa masuk kepada tujuan yang sudah Tuhan persiapkan. Maka firman Tuhan katakan, hendaklah kamu siap sedia. Untuk menjadi siap sedia, kita harus selesaikan. Nah, pertanyaan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa firman Tuhan mengatakan hendaklah kamu siap sedia? Mengapa firman katakan hendaklah kamu siap sedia? Jawabannya di dalam Matius 25 ayat yang ke-10. Mengapa firman Tuhan katakan hendaklah kamu siap sedia? Jawabannya pada Matius 25 ayat 10. Iya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka, perhatikan, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Orang yang sudah
siap sedia, mereka lah yang akan masuk kepada ruang pesta perkawinan anak domba. Jadi orang yang tidak siap sedia akan tinggal di luar. Lalu kita sedang dipersiapkan, gereja sidang jemaat Allah mempersiapkan saudara dan saya. Kalau saudara mau, mengapa kita harus siap sedia? Karena memang ada pesta perkawinan. Ya, kita lihat dalam Wahyu pasal 19. Mengapa dikatakan, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup ke ruang perjamuan kawin. Apa saudara? Wahyu 19 ayat 7 bagian B. Wahyu pasal 19 ayat 7. Wahyu pasal 19 ayat 7. Iya, kita lihat di sana saudara. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Di orang yang siap sedia. Jadi kita adalah pengantinnya, pengantin perempuannya Tuhan. Yang setelah, ya sama seperti yang dikatakan Paulus, aku telah mempertunangkan kamu. Jadi kita ini sedang dipersiapkan untuk ikut kepada pesta perkawinan yang sudah dinubuatkan. Itu pasti terjadi. Jangan kira itu main-main saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, siap sedia berarti ada banyak hal yang harus kita perhatikan untuk menjadi siap sedia. Haleluya. Untuk menjadi siap sedia kita harus perhatikan ada banyak hal. Tentunya belajar siap sedia berkorban. Untuk bisa masuk ke level yang lebih tinggi harus dimulai dengan berkorban. Tadi sudah level yang tertinggi. Kalau orang yang sudah bisa masuk ke pesta perkawinan anak domba itu adalah sudah punya iman yang tinggi. Tetapi sebelum itu diajar kita supaya kita siap berkorban. Orang yang siap sedia adalah termasuk orang yang siap berkorban. Sama seperti Nuh. Kita perhatikan bagaimana Nuh. Dia korbankan hatinya. Dia korbankan waktunya, kekuatannya. Lalu perhatikan dengan Nabi Nuh. Kita tidak berbicara soal korban Kristus, tapi kita lihat dulu sesama kita manusia. Bagaimana Nuh begitu berkorbannya. Tidak hanya tenaganya, tetapi harga diri. Lalu harga diri kita harus kita korbankan untuk kita bisa menjadi orang yang siap sedia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang kadang-kadang harga diri kita ini, ya, untuk menjadi orang yang siap sedia. Kita belajar kepada Nabi Nuh. Harga dirinya pun harus dipertaruhkan. Ya, itu pasti banyak yang mencela. Kenapa orang si Nuh? Yakin. Bahkan yang paling parah pasti saya pikir pasti ada orang bilang kau sesat. Ya, pasti dibilang Nuh itu sesat, saudara. Ya. Tetapi saudara yang terkasih, iya, kita belajar bagaimana juga Nuh punya target. Batra harus selesai. Ya, ini contoh orang yang siap sedia. Kalau dipikiri mana, di mana tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Dalam Matius 25 ayat 13, mengapa dikatakan berjaga-jaga? Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Orang yang siap sedia, orang yang berjaga-jaga dan sadar,
Sebab dikatakan Matius 25 ayat 13 itu, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Perlu berjaga-jaga. Orang yang siap sedia adalah orang yang berjaga-jaga. Orang yang siap tekun menantikan kedatangan Tuhan. Orang yang tidak pernah mundur, tetapi orang yang terus mempersiapkan dirinya. Berjaga-jaga sebab Tuhan datang seperti pencuri. Sebab Tuhan datang seperti pencuri. 1 Tesalonika 5 ayat 6, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Iya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Mari kita menguasai diri kita. Keinginan daging kita matikan. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Untuk itu saudara, mari kita menjadi orang yang siap sedia, yang terus menantikan kedatangan Tuhan kali kedua, yang terus bertekun, yang terus sadar dan berjaga-jaga. Demikian firman Tuhan. Bapak musik. Amin. Haleluya. Mari kata-kata pujian ini, mari kita nikmati, kita katakan kepada Tuhan. Satu hal ku baca, ya ada rencana yang indah. Ada rencana yang indah.